Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang sempat saya diskusikan dengan Pak Agus adalah setelah Anda dengan Big Editor membuat animasi ya, proyek tengah semesternya animasi. Kemudian di tengah semester berikutnya, proyek berikutnya adalah Anda membuat semacam interaktif sederhana. Kalau bisa sampai game lebih baik lagi gitu, tapi setidaknya interaktif sederhana. Dia bentuknya aplikasi. Arahnya adalah ketika dengan Pak Agus saya diskusikan, arahnya adalah aplikasinya mobile, jadi di HP ya, di handphone utamanya. Makanya Anda lihat di depan ini, contohnya dia jadi kayak tegap gitu ya, bukan mirip kayak seperti animasi kemarin gitu, karena prioritasnya untuk HP. Kecuali kalau memang nanti Anda bikin game, kemudian tetap Anda buat landscape gitu ya, seperti kebanyakan game di HP, jadi Anda orientasinya landscape gitu mainnya, silakan. Tapi untuk saat ini kita yang sederhana dulu saja. Kalau tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya, tujuan utamanya nanti adalah setidaknya Anda bisa membuat yang interaktif seperti ini sederhana saja. Jadi kalau diklik tombolnya ada yang reaksi gitu ya. Kemudian nanti dia bisa cetak skor. Kira-kira tujuannya itu. Pak, boleh share screen dong, Pak? Soalnya kan ini sebenarnya kelasnya online, Pak. Oh iya. Saya izin kirim link sini. Sebutin aja. Oh, ya, sampai lupa ya kita. Udah dikirim ya? ID udah. WhatsApp, WhatsApp. Sama Alisa aja kita. Sama Alisa jadinya bendera merah putih. Kita bikin aplikasinya. Tadi kita mau model landscape. Oh iya, sudah. Recording in progress. Ya sudah ya berarti ya. Ya, baik, saya ulang. Jadi tujuan utamanya, walaupun ini minimal ya, jadi bisa membuat yang lebih interaktif seperti ini. Ini contoh ya, kalau ini saya buat ceritanya ini adalah yang hijau jawaban yang benar gitu. Kalau diklik maka dia munculnya yang benar, dapat skornya benar gitu ya. Kemudian lanjut, gitu ya. Lanjut, misalkan saya pilih jawaban yang salah, dia munculnya yang salah gitu. Nah, karena jawaban yang benar salah, dia cetak skornya tidak ada skornya gitu, dan ini tidak sempurna gitu ya. Kalau misalkan tadi dijawab benar semua, benar, ya dia nilainya sempurna gitu ya. Misal begitu. Kemungkinannya akan dibagi jadi dua. Untuk pertemuan ini adalah pengantarnya dulu, jadi bagaimana kita memprogram di Wake Editor. Baru pertemuan berikutnya yang masuk ke topik yang lebih lanjutnya, untuk yang logik lebih kompleksnya, kemudian bagaimana tadi mencetak skor ya, itu di pertemuan kedua. Jadi pertemuan yang pertama ini pengenalan dulu untuk script
bagaimana memprogram di Wix Editor. Kira-kira begitu ya. Silakan boleh dibuka Wix Editornya di komputer masing-masing atau di laptopnya mungkin. Baik, untuk membuat project yang sifatnya nanti tujuan akhirnya adalah aplikasi mobile ya, di editor settingsnya kita atur dulu untuk pengaturan projectnya. Nama silakan dikasih bebas ya. Nah, kemudian yang paling penting salah satunya adalah ini pertama, ukuran kanvasnya. Karena kita mainnya portrait ya atau tegak orientasinya, dan kita perlu tahu resolusi HP gitu. Resolusi HP itu kalau kita cari ya beda HP beda resolusinya, masing-masing punya anunya sendiri gitu. Jadi paling aman adalah kita gunakan standar resolusi video. Kalau kita pernah dengar mungkin istilah apa namanya 720p misal, 720 resolusi gitu ya. 720p size. Nah, ini ya, contoh begini gitu. Tapi ini kan 1080 kali 720 berarti dia tidur ya, landscape ya. Nah, berarti ntar kita tinggal tukar saja angkanya gitu. Jadi 720 kali 1280 gitu. Atau kalau ternyata mungkin HP-nya lebih canggih, berarti yang dia 1080p gitu ya, nanti bisa dicari. Kalau dicari-cari, umumnya resolusi HP itu rasionya adalah 9:16. Kalau monitor, laptop atau komputer kan dia 16:9 ya. Nah, ini tegak dia 9:16. Walaupun banyak HP yang rasionya beda gitu. Ada yang mungkin 10:16, ada yang dia 9:18 gitu ya, tergantung HP-nya. Nah, untuk saat ini ya, kita buat umum saja dulu, jadi 9:16. 9:16 resolusi. Jadi Anda ketika bikin ukuran ini resolusinya, Anda tahu angkanya berapa karena Anda tahu rasionya. Tapi untuk saat ini saya buat kecil saja dulu, asal ada dulu saja. Ini 9:16 ya? Iya, betul. Saya buat segini, untuk ukurannya saya buat kecil dulu saja untuk saat ini. Nanti Anda silakan sesuaikan mau besar. Tapi tadi ya perlu direncanakan dari awal ya, karena Anda sudah punya pengalaman mungkin ketika membuat animasi, begitu Anda bikin kanvasnya kecil, Anda mau perbesar atau sebaliknya jadi kesulitan. Jadi Anda sudah punya rencana dari awal. Nah, kemudian untuk frame rate, lagi-lagi bebas, karena kita sifatnya aplikasi itu kan dia kayak bikin apa ya, kalau yang lebih jadul atau yang lebih tradisional mungkin kita kayak bikin buku ya atau PDF gitu. Dia per halaman aja gitu untuk aplikasi. Ada halaman utama nanti, kemudian ada halaman materi pertama gitu-gitu. Nah, kalau nanti project aplikasinya Anda tidak terlalu banyak mengandalkan animasi, ya frame rate dikecilkan saja nggak masalah gitu. Tapi resikonya nanti ketika memang ada animasinya, frame rate-nya kecil, patah-patah. Untuk saat ini saya buat 5 dulu saja frame rate-nya, karena saya nggak ada animasi dulu untuk saat ini, murni ganti halaman aja. Ini saya apply. Nah, kalau ganti halaman itu nanti logikanya adalah dia ganti frame kalau di Wiki Editor. Caranya gimana kita akan bahas satu persatu. Oke? Sudah ya? Membuat project semua? Sudah ya? Nah, kemudian di sini saya akan coba buat sembarang objek ya. Contoh saya di sini hanya buat kotak saja gitu. Misal buat kotak. Nah, Anda perhatikan kalau di Wiki Editor, setiap kali ada objek yang dipilih, misal saya pilih kotak ini gitu, maka di bagian panel inspektor ini dia akan memunculkan pengaturan-pengaturan ya. Oke. Nah, ketika sebuah objek ini kita jadikan objek yang lebih apa bahasanya ya, yang siap untuk dianimasikan atau diprogram gitu ya. Kalau waktu bikin animasi kita bikinnya make clip gitu untuk dia animasikan. Nah, kalau aplikasi kita butuh dia si kotak ini jadi tombol, maka kita buat dia make button ya. Nah, dia bisa kita jadikan tombol gitu.
Bedanya apa? Begitu dijadikan tombol gitu ya, atau kita tadi klik make button gitu. Nah, ini akan muncul naskah ini, script nih, fitur script ini nih, ya. Atau kalau saya unduh sebentar ya, saya unduh sebentar, kemudian saya pilih make clip, sama, dia bisa dimainkan juga skripnya, gitu. Nah, untuk saat ini make button, gitu ya. Ini untuk pengenalan dulu. Jadi setiap kali ada objek yang bisa diprogram, dia begini di panel inspektornya akan muncul ini nih, ya. Ada bagian script. Ini juga bisa berlaku pada setiap frame. Jadi tidak hanya objek di kanvas, tapi setiap frame ini. Ini kalau kita klik keyframe-nya ya, yang ada bulutannya nih. Ini kan kalau saya perpanjang, misal sampai saya perpanjang sampai 5 frame gini ya. Nah, ini memang betul ada 5 frame, tapi keyframe-nya cuma satu. Nah, yang bisa dipasang dengan program adalah keyframe-nya. Ini kalau kita klik keyframe-nya, ya. Nah, lihat di inspektor panelnya itu ada juga fitur script ya Oh iya. untuk menambahkan program gitu. Oke ya. Jadi kalau di Wix Editor, setiap objek yang mau kita program untuk lakukan sesuatu, itu bisa kita pasang programnya di situ. Itu salah satu cara. Cara kedua yang mungkin akan saya ajarkan hari ini adalah cara yang sebetulnya dia lebih, apa bahasanya, lebih tradisional ya. Tapi harapannya bisa lebih rapi untuk proyek ke depannya. Yakni ketika kita mau memprogram sesuatu, seluruh naskah program kita, skrip program kita itu ditaruh di satu layer yang sama. Jadi di sini saya buat layer baru, ya. Di layer baru ini saya klik, kemudian di bagian inspektor saya kasih nama apa, misal script atau program gitu, terserah namanya. Gimana nulisnya? Script misal. Atau program, kasih nama bebas intinya. Ya, sudah? Nah, kemudian sudah kasih nama script program gitu ya. Nah, ini objeknya tadi ke bawah nih, ke layer script. Jadi layer script itu kosong tanpa objek apapun. Oke? Nah, kemudian layernya itu nanti akan kita kunci, ya. Dikunci ini ya, di bagian ini nih, lock layer. Layer script ini ada tombol gembok di sini. Nah, ini kita kunci. Jadi layer layer script ini tidak ada isinya. Secara objek tidak ada isinya. Jadi kalau kita gambar objek gitu ya, jadi nggak mau tuh terkunci. Karena nanti layer ini isinya hanya script, hanya program. Nah, objeknya digambar di mana? Di layer yang lain. Misal saya gambar di sini gitu. Ini saya tambahkan keyframe di sini, saya gambar di sini. Nah, objeknya ada di layer yang lain. Khusus untuk script, ada di layer script sendiri. Saya kunci biar aman ini. Ini ya, yang gambar gembok di sebelah kiri ini nih, sebelah kiri namanya nih. Oke ya. Oke, bisa diikuti sampai sini. Jadi saat ini untuk projectnya ada kanvas kosong saja dulu nggak apa-apa, atau kalau ada objek lain silakan gitu ya. Tapi pastikan objeknya ditaruh di layer lain selain layer script. Oke ya. Oke. Nah, sekarang di layer script pada frame pertama nih, karena kita tidak punya frame lagi ya. Di keyframe satu silakan diklik. Nah, kemudian di sini bagian script, dia secara default atau otomatis ya akan menambahkan script apa default ya. Kalau kita klik ini edit default, nah kita klik edit default, bagian scriptnya, ini ada code editornya muncul, dia masih kosong ya. Jadi defaultnya itu memang kosong, dia kayak hanya ngasih tempat kalau kita mau program tuh di sini gitu. Oke ya, baik. Untuk Quick Editor, bahasa dasarnya pemrogramannya adalah JavaScript. Anda eh, kalau Alprok belajarnya JavaScript
Python ya, eh, mirip sih harusnya. Sebentar, saya ini bisa disembunyikan nggak ya? Nanti kalau memang mau belajar JavaScript dasarnya, di online saja ya. Ini ada apa namanya? Kalau Anda mau belajar JavaScript dari awal gitu ya. Atau sebetulnya nggak harus dari awal. Kalau misalnya Anda tahu nih kalau di Python melakukannya begini gitu. Tapi kalau pakai JavaScript, sintaksnya gimana ya? Nah ini ada, dicari aja online gitu ya di sini. Saya biasa pakai ini kalau misalkan ini. Tapi kalau Anda mau pakai yang lain terserah. Untuk memprogram, saya sudah coba untuk memprogramnya kalau dibantu dengan AI ya. Kalau ChatGPT payah masih, karena Wiki Editor ini punya, jadi walaupun bahasanya JavaScript, bahasa paling populer, tapi library-nya menggunakan library sendiri Wiki Editor. Nah, AI itu belum paham library-nya. Kalau sekadar JavaScript-nya paham. Yang agak mendingan hasilnya kalau saya coba waktu itu pakai Gemini ya, pakai yang produknya Google tuh. Nah, itu mendingan tuh. Tapi tetap harus ini, harus lebih teliti. Dia nggak bisa langsung jadi hasilnya. Oke, untuk bahasa JavaScript ya. Ini untuk bahasa umumnya. Nah, khusus untuk bagian yang ada di Wiki Editor, kita bisa ke web resminya langsung. Di web resminya nanti klik di bagian Learn, ya. Ini kan kalau web resminya begini ya. Ini klik bagian menu Learn. Nah, di sini ada tutorial banyak nih bagaimana ini bisa kita pelajari, masing-masing aja nanti pelajari ya. Atau contoh project yang sudah jadi yang bisa kita buat di Wix Editor. Ini contohnya banyak, cukup banyak ya, dan ini bagus-bagus untuk setidaknya memberikan kita gambaran gitu ya. Kemudian di sini ada yang paling penting adalah reference. Nah, di sini ada bagian-bagian ini. Nah, ini library-nya si Wix Editor ya. Jadi kalau kita mau tahu fungsi ini tuh ngapain sih? Nah, ini kita klik. Nah, dia di sini menyediakan sintaks, contoh sintaksnya. Dia menyediakan sampel filenya. Ini bisa kita download, sampel filenya kita bongkar, sampel filenya itu bisa. Gitu ya. Jadi kalau download example gitu, nah nanti ada download. Ini kalau Anda buka nih, ya isinya project yang mendemonstrasikan satu sintaks tersendiri. Itu nanti kalau mau bongkar-bongkar silakan. Untuk pelajaran apa untuk dipelajari sendiri di rumah ya, untuk bahan mandirinya. Nah, untuk sekarang kita akan coba memprogram menggunakan Wix Editor dengan cara yang lebih sederhana lah bahasanya gitu. Baik, saya kembali ke project di keyframe 1 layer script. Saya klik ini ya, edit default. Nah, kita akan masukkan projectnya di sini. Sorry, programnya. Kita akan masukkan programnya di sini. Di sebelah kiri ada bagian reference. Ini yang tadi ditampilkan di web resmi si Wix editornya ya. Jadi ini sebetulnya kayak dalam tanda kutip contekan gitu. Misalkan Anda kalau mau lihat contekan timeline gitu, bisa ngapain aja sih? Seenggaknya di sini ada contekannya gitu. Go to and stop misal. Kalau Anda klik, nah dia langsung jadi gitu contekan. Atau kalau yang lebih kompleks, misal untuk memprogram sebuah objek, apa misal di sini opacity misal. Nah, ada begini-gini ya. Jadi kalau apa tadi saya pencet tuh? Ya, jadi kalau di Wix Editor ada reference ini. Tapi karena dia base JavaScript, program JavaScript pun bisa kita terapkan di sini. Contoh yang paling gampang adalah kalau di Python mungkin Anda tahu program print ya. Print untuk cek angkanya. Jadi kalau di JavaScript dia tuh console.log apa ya? Saya lupa. Ya, Pak, ini parentesis tanda tanda kurung gitu ya. Kemudian yang mau di print apa gitu. Kan kalau Python print dalam kurung apa gitu ya. Nah, ini console.log ini. Nah, yang mau di print apa? Misal kita coba cetak saja angka sementara apa ya? Iseng ya teks ya, atau tipe datanya string gitu. Kalau tipe data string sama dengan Python dikasih tanda kutip, kemudian teks apa? Hello world biasanya gitu ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan karena ini JavaScript ya.
Di setiap akhir baris sebuah program, hampir di setiap akhir baris suatu program, Anda harus kasih tanda titik koma. Beda dengan Python. Kalau Python justru nggak perlu. Ya, oke. Contoh sudah kasih program begini ya. Nah, kalau kita jalankan, preview, play gitu ya. Ya, kita belum melakukan apapun gitu ya. Tapi kalau kita kembali ke bagian naskah tadi, bagian script, nah, di bagian konsol kecetak tuh di bawah, Hello World ya. Ya, di bagian bawah. Jadi kalau di play di sini nggak ada apa-apa, belum. Tapi kalau dicek lagi di bagian edit scriptnya, nah di bagian konsol di sini ada nih. Di bagian konsol ini nih, play gitu ya. Kemudian ini default. Nah ini Hello World sudah tercetak sini ya. Jadi ini fungsi konsol penting untuk debugging ya. Kalau yang masih error, perhatikan sintaksnya ya, jangan sampai salah gitu ya. Pertama, ini console.log, tulisannya begini. Kemudian dalam kurung, parameternya yang mau kita cetak apa. Dan paling penting nih, di akhir baris, tanda titik koma. Mungkin Anda banyak yang nanti akan sering errornya lupa titik koma doang gitu. Errornya apa? Cannot read property of offset of rule. Anda pastikan naskahnya bersih ya, hanya ada ini aja gitu, baris konsol log aja, jangan ada program lain. Kalau ada yang lain-lain dihapus. Hanya ada program konsol log saja, jangan ada yang lain-lain. Coba ada yang error mungkin coba kasih itu, kasih lihat. Oke, ini siapa nih? Eh, siapa nih? Indi. Baik. Oke, oke, baik. Di stop share dulu, stop share dulu. Oke, baik, perhatikan. Kadang mungkin kita lupa, tadi udah naruh program di mana aja ya, ya. Nah, di bagian kanan ini inspektor, di sebelah sini ada outliner yang tersembunyi. Anda klik outliner nih, ya. Nah, begitu diklik outliner, setiap objek yang punya script atau punya program akan ditandai setengah lingkaran warna oranye di sisi kanannya. Nah, kalau punya saya hanya ada satu, karena memang program saya hanya di sini. Nah, kalau ada lebih dari satu, berarti Anda telah memprogram di tempat lain. Nah, di tempat lain dihapus aja dulu. Iya, kalau satu Oke, sekarang yang satu tapi masih error, silakan. Di share screen, coba saya lihat. Oke, diklik itu, yang objek yang ada layer oranye-nya. Oke, baik. Oke, coba itu konsolnya dibersihkan. Klik tombol silang di konsol, bagian konsol. Ada tombol silang itu, ya. Nah, sekarang ditutup code editornya, kemudian jalankan lagi coba. Play, play, pencet play. Play lagi, udah nggak ada error sepertinya nih. Coba pause, kemudian buka lagi editornya. Ya, buka editornya. Aman tuh, nggak error udah. iya. Ya.
Jadi Anda reset saja. Kalau emang tadi sudah diperbaiki, reset dulu. Dibersihkan konsolnya. Oke, baik ya. Saya ulangi. Jadi kalau tadi masih error, karena tadi percobaan pertama error gitu. Nah, percobaan berikutnya kalau Anda rasa sudah bersih nih. Nah, ini konsolnya Anda bersihkan dulu. Nggak apa-apa. Ini clear console nih yang tombol X ini. Clear console, dia hapus. Lalu Anda jalankan ulang programnya, yakni dengan pencet play. Oke, sudah gitu kita pause lagi. Kita coba lihat lagi programnya. Dah, jalan dia tanpa error. Karena memang sudah berhasil. Oke, baik ya. Sampai sini bisa mengikuti? Baik, baru satu baris program. Nah, sekarang kita akan coba lakukan begini. Layer ini akan saya perpanjang sampai frame kelima. Begitu pula dengan layer berikutnya yang menampung objek. Oke, kemudian kita klik lagi play. Nah, setiap di klik play Anda perhatikan, ya jarum dia gerak ya, karena di play gitu. Misal, di sini katakanlah adalah halaman beranda aplikasi Anda gitu. Saya kasih teks saja dulu. Misal ini adalah beranda aplikasi Anda gitu. Tet gitu. Tet, 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 tet. Nah, kemudian Anda baru masuk nih, baru buka aplikasinya, masuk ke beranda, tiba-tiba hilang gitu. Karena gara-gara misalkan ini bermain gitu jarumnya. Kalau saat ini sih dia nggak hilang ya karena ditaruhnya di layar apa sorry, maksudnya di frame satu, tapi keyframe-nya berjalan sampai 5 gitu. Nah, untuk membuat aplikasi, kalau animasi Anda sudah lakukan ini sering ya. Jadi satu layer itu diperpanjang sampai berapa detik gitu ya. Nah, kalau untuk aplikasi kita nggak perlu. Jadi ini bisa tetap satu frame aja. Ini saya perpendek lagi, ya. Kemudian di frame kedua saya tambah keyframe baru aja. Klik tanda tambah gitu ya. Tanda tambah, tanda tambah. Nah, ini untuk jadi halaman kedua. Jadi kita punya dua keyframe atau dua halaman lah nyebutnya nanti. Halaman beranda sebutlah ini yang pertama, kemudian halaman kedua. Sudah bisa diikuti sampai sini? Sudah ya. Nah, tapi permasalahannya kalau ini adalah begitu kita play, ya dia akan jalan jarumnya ya. Jadi begitu kita buka aplikasinya masuk, baru sekian detik di halaman beranda belum bahkan bahkan belum sedetik ya karena hanya satu frame. Halaman berandanya udah ganti karena di jarumnya jalan. Nah, kita mau supaya setiap kali kita play, kita masuk ke aplikasi. Jadi konteksnya kalau play ini saat ini ya adalah masuk ke aplikasi, bukan memainkan animasinya. Nah, kan kita mau kalau masuk aplikasi ya dia diem dulu di situ ya, di beranda. Kita akan berikan program untuk dia diem di situ ya. Kita kembali ke layer script di frame satu. Oke, sudah di frame satu ini yang di bagian ini nih. Yang tadi kita sudah pasang program console log hello world tadi kita. Di baris baru kita ketikkan program dia untuk berhenti. Programnya stop. Fungsinya namanya stop. Kalau untuk sintaks, sepertinya saya rasa familiar ya. Anda dengan Python juga serupa ya. Jadi kalau yang namanya fungsi kan begini ya. Ditulis dengan huruf kecil, kemudian dikasih kayak tanda kurung begini ya. Saya rasa kalau di Python serupa. Nah, jangan lupa di akhir baris selalu diberikan titik koma. Sudah bisa diikuti? Di tempat yang sama ya, di frame yang sama. Jadi jangan berantakan programnya. Jadi tujuan praktik memprogramnya seperti ini adalah supaya programnya nggak berantakan. Jadi kalau ada kesalahan, kita tahu harus kemana. Jadi nanti programnya di setiap frame aja, nggak usah di tempat lain. Ini sudah bisa diikuti? Bisa ya? Baik, ini sekarang kalau kita play,
Nah, jarumnya dia berhenti. Oke, dia akan beranda terus sampai dia akan lanjut kalau apa? Nah, sekarang kita mau kalau kita klik tombol ini, ya dia lanjut ke sebelah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk melanjut tombol sebelah? Oke. Pertama, buat sebuah objek apapun itu yang mau Anda jadikan tombol. Contoh di sini kotak hitam ini. Kalau dia belum jadi button, ya berarti dijadikan button dulu ya. Misal, Anda sudah bikin objek di sini, ini saya ceritanya belum jadi button nih, belum jadi tombol. Maka Anda jadikan button dulu. Di inspektor klik make button. Anda pilih objeknya, di bagian inspektor pilih make button. Nah, dia sudah jadi tombol. Ketika sudah jadi objek terprogram yang bisa diprogram ya, baik itu button ataupun apa tadi movie clip tadi bahasanya apapun itu. Di bagian inspektor itu sekarang ada fitur baru ya. Kita bisa kasih nama instansinya atau nama entitasnya. Ini tadinya fitur ini nggak ada nih. Kalau Anda perhatikan sebelum jadi button di bagian inspektor ya, fitur ini nggak ada. Begitu dijadikan button atau klip sama aja, nah dia muncul nama di sini, button. Penting buat ini ya, ada yang mati komputernya? Sebelah atau belakang juga nggak? Jadi pilih Bisa pindah sini. Kalau kita pindah aja ya. Kenapa tiba-tiba mati aja gitu? Oh, Diapain? Hello yang ini Pak. belakangnya ada yang mati nggak? Nggak ya? Nah, ini sih barang-barangnya orangnya aja. Dari koster takutnya. Oke, lanjut ya. Oh iya, bagus proses ujung. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi kalau tadi dijadikan button, nah dia ada fitur baru di sini, nama entitas. Nah, ini penting untuk kita kasih nama dengan benar, dengan baik ya, dengan bijak. Karena nanti akan kita panggil nama tersebut ketika kita memprogram. Ya, ketentuan nama yang bijak bagaimana? Yang pertama adalah namanya harus diawali dengan huruf kecil. Karena dia nanti jadi kayak nama fungsi gitu ya, nama objek. Awali dengan huruf kecil, tanpa spasi, ya, dan tidak mengandung karakter-karakter aneh. Jadi hanya huruf dan angka yang diizinkan. Kalau tanda baca yang diizinkan saya nggak tahu apa saja. Mungkin underscore bisa. Biasanya strip sama underscore yang boleh. Oke, misalnya di sini saya kasih nama apa ya? Tombol hitam misal. Nanti Anda kasih nama bebas ya. Tombol hitam. Baik, dia sudah punya nama di sini. Sudah? Tombolnya diberi nama? Sudah ya? Baik. Sekarang kita akan coba memprogram dia supaya tombol ini ketika diklik akan membuat kita tampil ke halaman sebelah. Terus Iya. Pak, tapi belum di mute ya. Oke, kita buka lagi halaman skripnya ya. Di tempat yang sama ya. Karena kan posisi si tombol ini ada di frame yang sama. Oke, sekarang kita akan mulai memprogram supaya dia
bisa lanjut ke halaman berikutnya gitu. Nah, bagaimana caranya? Oke, di bagian reference ada bagian event di situ. Event kayak reference event ini yang sebelah kiri nih. Nah, ini kalau Anda klik event, nah di sini ada banyak event gitu ya yang bisa ditampung atau dieksekusi oleh Wiki Editor. Contoh mouse click, mouse down gitu ya, mouse drag. Nah, ini kalau Anda sentuh nih sini di sini Anda baca keterangannya di situ ya, dia bisa ngapain gitu ya. Nah, ini kalau kita kan mau sekarang tombol ini kalau diklik ya berarti kita pakainya mouse click. Masuk, masuk. Bentar, saya harus cek dulu pastikan saya tidak salah sintaksnya. Gimana tadi saya ini ya? Bentar ya. Saya pastikan supaya sintaksnya tidak salah. Ini saya masih share screen kan di Zoom-nya ya? Apa? Oh, putus ya? Oh, putus ya. Ya, oke. Oke, oke, saya lanjutkan. Ya, tadi saya takutnya mengajarkannya salah sintaks bahaya malah. Oke, Anda paham ya logikanya ya? Kita sekarang mau ketika diklik si tombol, dia akan pergi ke halaman 2 atau ke frame 2. Nah, kalau ada kejadian-kejadian seperti itu yang mau kita program, ya, di Wiki Editor itu ada referensi khusus namanya event. Ini saya kita klik, ada banyak di sini, ada keyboard juga di sini ya, key press, key release gitu. Jadi kalau Anda mau bikin game yang benar-benar di desktop atau komputer, ya, Anda pakai mouse dan keyboard untuk memprogramnya bisa. Dia ada program di sini untuk keyboard juga. Nah, sekarang kita pakai mouse di sini. Kalau nanti di HP, dia pakai touch ya. Tapi logiknya sama. Kalau antara touch dan klik itu sama. Jadi kita pakai mouse klik di sini. Di reference mouse klik ini kita klik. Begitu diklik sekali, dia akan muncul contekan seperti ini ya. Ya. Jadi on event, mouse klik, function gitu ya. Nah, tinggal apa yang perlu kita lakukan di sini? Kita panggil si tombol dia, si tombol tadi. Tadi Anda kasih nama tombolnya siapa? Nah, ini Anda panggil, cara panggilnya gimana? Cara panggilnya untuk sintaksnya adalah di depan, paling depan sebelum ya, on event, ya sebelum on event ini, Anda panggil namanya si tombol, kemudian kasih dot atau titik. Ya, namanya pastikan yang benar. Nah, kemudian kasih dot atau titik gitu ya. Nah, selebihnya dari contekan. Oke? Nah, saya lanjut. Nah, di sini ada bagian ini nih. Add code here. Nah, jadi kalau diklik tombol hitam, kita mau ngapain? Pindah ke halaman 2.
Nah, perintah untuk pindah ke halaman 2-nya masuk ke sini, add code here. Nah, gimana caranya untuk pindah ke halaman 2 untuk memerintahkan si code editornya? Kita lihat di reference. Ada nggak ya? Ada, timeline. Karena kan pindah ke halaman 2 artinya pindah ke frame 2. Kita mainkan timelinenya. Nah, kita lihat ke timeline. Oke, kalau Anda bingung baca keterangannya di sini ya. Apa bedanya? Go to end play, go to end stop, go to next frame gitu ya. Jadi kalau go to end play dan go to end stop, pada prinsipnya sama. Kita minta weak editor untuk memindahkan jarum mainnya atau playheadnya dari frame yang saat ini ke frame yang memang kita tuju. Tidak harus next. Tidak harus frame berikutnya. Kalau next frame atau previous frame ya sudah. Frame selanjutnya atau sebelumnya, persis satu langkah. Tapi kalau kita mau misal dari frame 1 langsung ke frame 10, maka kita pakainya yang go to end play atau go to end stop. Untuk saat ini saya akan pakai go to end stop. Jadi bagian tadi yang add code here dihapus, ya, dihapus. Nah, kita tambahkan perintah untuk go to end stop-nya. Kita klik dari reference supaya langsung jadi. Go to end stop, dia langsung kasih template angka 1 di situ. Artinya kita ke frame 1. Nah, karena kita mau ke halaman 2, ganti aja angkanya, halaman 2. Oke? Nah, setelah itu jangan lupa di akhir fungsi selalu diberi titik koma. Oke, sudah? Ini kita coba play. Dia tidak berjalan apapun sesuai kemauan kita, dia stop. Nah, begitu kita klik ini tombol hitam, Ya. dia pindah. Siap. Ah. Baik, sudah berhasil? Barangkali ada yang belum berhasil, coba saya screen. Kita lihat kendalanya di mana. Screen. Screening, screening apa? Sudah bersih semua berarti ya? Ada yang belum? DX diulang lagi. Udah pakai cara apa bagi? Nggak mau jalan kenapa? Di play dulu, di play. Coba kamu play. Udah deh. Oke, berhasil ya. Ada lagi yang masih gagal? Ya, oke, baik. Sudah berhasil semua kalau begitu. Ya, jadi eh, tombol play ini konteksnya kalau kita sedang bikin aplikasi itu seperti Anda memprogram di Python ya. Jadi kita minta dia run di shell-nya gitu. Nah, untuk run-nya itu kalau di Wix Editor pakai tombol play sekalian. Jadi kalau Anda tadi langsung klik ya nggak bisa, memang belum dijalankan programnya. Play dulu, nah programnya jalan. Baru begitu Anda klik ini, lanjut dia ke halaman berikutnya. Baik, bisa dipahami ini? Bisa ya? Baik. Nantinya Anda kalau untuk navigasi antar halaman sudah lancar ini. Karena ya begini-gini aja. Nah, untuk navigasi. Untuk navigasi. Nah, sekarang kita akan coba buat fitur berikutnya.
serupa ya, masih serupa. Kita klik sebuah tombol, tapi kali ini adalah dia tidak lanjut untuk navigasi antar frame. Tapi kita coba dia buka website. Wih. Jadi kalau nanti Anda misal Anda bikin aplikasi, Anda mungkin akan bikin halaman tentang pengembang gitu. Nah, kemudian Anda masukkan nama Anda masukkan akun TikTok Anda misal. Nah, kalau diklik TikToknya, kebuka aplikasi TikTok. Dan ke akun Anda yang pasti ya, nggak ke akun yang lain gitu. Nah, prinsipnya itu kan dia membuka halaman web. Prinsipnya itu membuka halaman web. Namun kalau di HP zaman sekarang ya karena dia sudah canggih, dia sudah cerdas. Begitu dia lihat alamatnya TikTok, maka yang terbuka bukan browser tapi aplikasi TikTok atau Instagram atau YouTube sama prinsipnya. Tapi hakikatnya itu memprogramnya membuka halaman web. Oke, sekarang kita akan buat tombol baru di halaman beranda juga. Saya buat aja di sini. Saya hanya bedakan warnanya mungkin. Eh, ini ya, saya buat tombol baru. Jadi tahap awal masih sama, kita buat tombol baru. Pastikan bikinnya di layer object ya, tidak di layer script. Layer script untuk memprogram, layer object ya untuk menggambar. Tahapan masih sama, buat objeknya untuk tombol, kemudian diproses sebagai make button gitu ya. Nah, ini akan saya beri nama. Setelah di make button beri nama, saya sekarang beri nama apa nih? Tombol merah misal, merah. Sudah? Baik. Sekarang kita akan berikan fungsi supaya kalau ini kita klik, dia terbuka sebuah halaman web gitu ya. Oke, kita ke layar script, buka editornya, kode editornya. Nah, kemudian untuk programnya, untuk pertama sama ya, karena kita maunya begitu tombol diklik, dia lakukan sesuatu. Artinya on event-nya masih sama, on event mouse click. Nah, Anda mau copy paste dari atas silakan, atau Anda pakai contekan dari reference juga silakan. Saya akan pakai contekan dari reference aja. Event, mouse click. Nah, di bagian depan sebelum on event, kita panggil nama si tombol. Tombol merah dot, nah on event. Sudah? Bisa diikuti sampai sini? Sudah ya? Nah, sekarang kita maunya tadi apa? Membuka website ya. Nah, ini kalau dilihat di reference code editornya si Wix Editor, program untuk membuat dia bisa membuka website tidak ada. Tidak ada ini. Lalu bagaimana? Nah, tenang saja. Tadi saya sampaikan di awal bahwa dasarnya si Wix Editor ini adalah JavaScript. Bahasa pemrograman itu ada gitu. Jelas dia JavaScript. Artinya kalau dia bahasa pemrograman jelas, di JavaScript-nya kita tinggal cari bagaimana membuat fungsi untuk membuka web di JavaScript. Cari di mana ya? Disinilah saatnya kita menggunakan ya, ini aja dulu, jangan langsung AI. Ya, Eh, apa namanya halaman ini atau Google lah ya. Ini kalau pakai ini dia pasti. Nah, jadi kalau untuk membuka sebuah halaman baru pada JavaScript, dia nanti ada sintaksnya window.open gitu ya. Nanti kurang lebih dia begini nih. Sorry. Nah, saya contohkan dulu ya. Nah, tapi katakanlah nih memang aslinya nih ya, saya juga lupa sintaksnya gimana ya window.open ya. Nah, kita tinggal cari saja JavaScript window open. Nah, bahkan kalau nanya Google langsung kasih AI. Gitu ya tuh. Dia kasih jawabannya langsung pakai AI. Nomor satu tuh. Selalu begitu. Sekarang. Nah, ini contohnya ya. Tidak sulit ya. Ini dari Waitress School nih, window open. Oke, ini kelihatan ya di Zoom baik atau di ininya ya. Baik, ini sintaks untuk window.open.
Nah, ini kalau Anda perhatikan window.open dalam kurung halaman webnya gitu ya. Tipe data halaman webnya string. Udah begini aja untuk sintaksnya. Paling di bawah ada parameter berikutnya nih. Nah, ini sintaks sepenuhnya ya. Anda kalau baca dokumentasi program gini, masih ingat nggak caranya? Masih bisa kan ya? Kan waktu Alprok masih belajar ya, kan baru semester lalu ya. Jadi ini dokumentasinya sintaksnya aslinya begini, window.open, ada 4 parameter yang dia minta, tapi yang wajib hanya satu, yakni nama URL-nya. Oh, URL bahkan opsional juga. Ya sudah, berarti nggak harus gitu kan. Tapi kan kita mau buka web ya. Oke, URL. Nah, ini ada parameter berikutnya name. Jadi kalau mau dibuka di window baru atau apa gini ada pilihannya. Tapi defaultnya udah otomatis blank, jadi nggak perlu kita isi lagi. Makanya tadi di atas dikasih contoh cukup begini aja. Window.open terus halaman webnya. Ya sudah, kita praktekkan. Misal apa halaman web? Kita siapkan dulu halaman webnya. Mau buka apa misal? Ya tadi saya contohkan Google ya. Ya, contoh Google lah. Nah, ini kita copy URL-nya nih. Kita copy URL-nya. Window.open dalam kurung gitu kan. Karena parameternya di sana. Kemudian tipe webnya, alamat webnya, tipe datanya string. Kita paste begini. Jangan lupa di akhir fungsi kasih titik koma. Oke, ya. Setelah itu kita coba jalankan. Kita klik tombol merah. Terbuka halaman Google. Sudah berhasil semua? Belum, baik. Ini saya coba buka lagi. Sintaksnya kira-kira begini saja. Halaman webnya kalau Anda tidak mau Google silakan. Apa kek nama webnya? Saya pakai Google, contohnya biar cepat aja. Oke, sudah berhasil semua? Boleh datang. Sudah? Apa berhasil semua? Ada yang masih gagal kendala? Berhasil semua ya? Baik. Ada yang bertanyakan dulu sampai sini? Masih aman ya? Baik. Oke, saya akan lanjutkan sedikit dulu. Misal di tengah pekerjaan di proyek Anda gitu ya, Anda merasa ini program sepertinya tidak saya pakai. Tapi Anda sayang mau Anda hapus ini. Ini misalkan ini ya, ini Anda punya program segini nih, 11 baris. Tapi katakanlah yang baris ini jangan saya pakai deh gitu. Tapi kayaknya kalau mau dihapus sayang, takutnya kalau tiba-tiba dipakai. Kalau segini sih masih tinggal nyontek ya, ada reference. Misal Anda sudah program panjang lebar gitu, mau dihapus sayang gitu ya. Nah, JavaScript juga sama dengan Python, dia ada fitur komen, komentar. Jadi kalau Python
apa ya sintaksnya kalau komentar ya? Kasih pagar ya? Pagar 3 ya. Nah, kalau di JavaScript untuk memberi komentar untuk menjadikan sebuah program adalah sebuah komentar, per barisnya kita kasih tanda garis miring 2 kali. Baris. Per barisnya. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau kita mau katakanlah satu blok ini nih, kita jadikan komentar. Maka di awal baris, paling awal, kita kasih garis miring bintang. Tapi jangan lupa di akhir bloknya kita tutup dengan bintang garis miring. Ya, jadi batas awal akhirnya dia resmi gitu, jelas. Kalau nggak ditutup begitu nanti dia error. Oke, bisa ya? Misalnya ini nggak dipakai ah, jadi saya tapi dihapus takut gitu, takutnya tiba-tiba pakai. Antara pakai tanda ini 2 kali ya, atau saya akan lakukan begini. Nah, untuk saat ini tombol yang ke website tidak saya pakai dulu. Jadi saya biarkan saja dulu begitu programnya. Saya sayang kalau hapus. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Untuk sekarang kita akan coba pelajari dulu supaya sedikit lebih mengenal ya. Ini nanti materi yang terakhir ini akan bersambung ke pertemuan berikutnya gitu. Saya coba sampaikan dari sekarang supaya mudah-mudahan ya tidak bingung nanti kalau tiba-tiba langsung sampaikan pekan depan gitu. Jadi kalau di JavaScript ada yang namanya apa ya? JavaScript pun anon anonymous function. Ah, nggak ada yang cocok materinya ya. Oh ini. Saya Zoom putus ya? Pak, mudah-mudahan. Oh, aman ya? Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau di program itu ya, Anda kalau waktu Alprog belajar tidak untuk mendefinisikan fungsi sendiri. Sepertinya sih belajar, karena kan Anda diminta macam-macam kalau Alprog itu kan, apakah lanjutkan deret atau apa itu, ya. Jadi kita akan coba belajar juga di Wiki Editor bagaimana kita mendefinisikan fungsi sendiri, karena ya Anda sudah lihat sendiri reference di Wiki Editor terbatas. Dia contekannya terbatas, memang hanya yang fitur bawaannya si Wiki Editor saja. Seperti contoh tadi ini kita mau buka
halaman web tidak ada referensinya, dia harus kita tambahkan sendiri. Nah, mendefinisikan function di JavaScript, ini kalau tadi saya tampilkan beberapa gitu ya, ada banyak nih caranya nih sebetulnya nih. Mana function? Function mana function tadi? Kok hilang ya? Ini ya. Ya, ini banyak ya caranya nih. Nanti Anda pelajari sisanya di luar ya, di rumah atau bagaimana. Salah satu yang ada salah satu yang kita coba ulik adalah yang ini. Jadi di sini istilahnya adalah JavaScript Anonymous Functions. Bagaimana mendefinisikan sebuah nama fungsi gitu ya kira-kira. Jadi ketika kita mendefinisikan sesuatu di JavaScript, itu kita bisa langsung tulis namanya. Misal, di sini saya mau fungsi untuk membuka web. Jadi saya beri nama aja misal apa ya? Untuk buka web. Nah, perhatikan penamaannya ya. Diawali dengan huruf kecil, tanpa spasi, dan tanpa karakter aneh-aneh. Jadi ketika memberi nama fungsi, begini caranya untuk mendefinisikan sebuah fungsi yang baru, salah satu caranya adalah seperti ini gitu ya. Kita kasih namanya dulu mau apa, kemudian kita kasih tanda sama dengan function gitu ya. Kurung buka, kurung tutup, kemudian kurawal nih, enter. Kalau di Python mendefinisikan fungsi gimana? Dia ini ya, pakai kata kunci function gitu ya. Function, namanya gitu ya. Mirip sih. Nah, jadi di Pakai sini, def kalau di function Mas Bani. ada bagus. Ya Pak, Pakai pakai def kalau di function di def ya. Python pakai def. Def function gini ya, berarti ya. Iya begitu. Def Oke, nama fungsinya gitu. Lalu begitu parameter setelah itu. oke baik. Dan tulisan function hanya def nama fungsi lalu parameternya. Nama fungsi di sini, terus parameter Ya langsung gitu gitu. ya. Oke, ini kalau di Python ya. Nah, tapi karena ini JavaScript, jadi cara mendefinisikan kira-kira begini. Ada berbagai cara kalau JavaScript, saya akan ajarkan yang ini saja dulu. Sisanya pelajari sendiri. Oke, contekannya mana tadi? Nih ya, jangan lupa nih. Mana tadi? Nih, tanda titik komanya penting ya kalau JavaScript ya. Jadi setelah kasih nama function gini ya untuk buka web sama dengan function, nah di ujung ini kasih titik koma. Anda perhatikan, nih ya, kalau saya belum kasih titik koma nih, Wix Editor dia menampilkan ini nih di ala barisnya ini nomor barisnya nih ada tanda huruf i kecil nih kalau saya belum kasih koma. Ini kalau saya arahkan pointernya ke sini, dia kasih tanda tuh missing semicolon, belum dikasih titik koma. Nah kita kasih titik koma, i-nya hilang. Jadi dia membantu. Kalau kita lupa titik koma, dia ngasih tahu lupa titik koma gitu. Nah, oke, bisa dipahami ini? Bisa ya? Nah, setelah mendefinisikan fungsi begini, ya, nah di dalamnya inilah kita bisa taruh perintah macam-macam. Contoh perintahnya apa? Contoh perintahnya kita coba pakai aja yang tadi window.open gitu. Ini contoh saja ya, tapi nanti untuk praktiknya kita bisa lakukan macam-macam. Apalagi nanti kita mau bikin kuis. Kan kita tadi kalau mau buat kuis, jawaban benar nggak ada ini di reference. Jadi kita harus definisikan sendiri. Oke, misal definisinya begini. Nah, tinggal yang kita lakukan berikutnya apa? Ini kan baru mendefinisikan fungsinya. Nah, berikutnya kita mau si tombol merah tadi, ini kenapa saya geser? Oke, kita mau si tombol merah tadi menjalankan fungsi tadi, buka web ini.
tapi dengan si fungsi untuk buka web kita definisikan yang baru saja kita definisikan. Nah, kita panggil dengan cara yang serupa. Pakai reference, mouse klik gitu ya. Tadi apa? Tombol merah ya. Dot on event sama cara panggilnya. Nah, tinggal di sini add code here-nya ya di bagian ini. Kalau tadi kita masukkan perintahnya adalah window.open begini ya. Nah, sekarang kita tinggal panggil fungsi yang sudah kita definisikan untuk buka web. Cara manggilnya begitu. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Oke, sudah kita panggil fungsinya. Ini kalau kita jalankan, kita klik tombol merah, dia sama hasilnya, akan buka web. Bedanya adalah kalau dengan cara tadi, ini ya, di sini nih, karena kita mendefinisikan fungsi kita sendiri, jadi di bawah ini kita bisa taruh kode macam-macam. Nah, nanti fungsinya ini bisa kita panggil dari manapun. Tidak harus dari frame ini bahkan. Misal Anda, atau contoh tadi paling gampang kuis tadi, contoh kuis tadi. Kita cukup mendefinisikan fungsi menghitung jumlah jawaban soal yang benar, itu cukup sekali di depan. Di soal-soal berikutnya kita hanya tinggal panggil aja fungsinya. Nomor 2 kalau jawab benar panggil dia. Kalau jawab 3 benar panggil dia gitu. Kita nggak perlu definisikan itu setiap frame. Ini keuntungannya pakai Wiki Editor dengan bahasa yang modern. Oke, kalau saat ini yang dilakukan sama ya, window.open juga, hanya membuka web. Tapi dengan sintaks yang berbeda sedikit. Oke, untuk yang cara seperti ini sudah berhasil semua? Sudah berhasil semua ya? Oke. Terakhir yang perlu diketahui untuk pertemuan ini adalah bagaimana mendefinisikan Kapolda Metro Jaya. Variabel. Ya. Ini ya. Jadi silakan dipelajari nanti caranya. Walaupun sebetulnya tidak sulit ya. Kalau mau mendefinisikan variabel di Wiki Editor atau di JavaScript pada umumnya ya, prinsipnya mirip nih kayak gini. Kita kasih nama variabelnya aja. Ini sebuah variabel. Kita kasih nama bebas variabelnya. Kita kasih tanda sama dengan gitu ya. Langsung isi variabelnya apa? Anda kalau sudah belajar tipe data untuk variabel sebuah program, kalau misalkan angka berarti apa dia tipenya integer ya? Integer gitu ya. Tapi kalau di JavaScript kita kasih aja 0 gitu. Dah jadi integer. Jadi kalau dikasih nilai awal ya 0 misal. Oh dia langsung ngebaca. Berarti ini sebuah variabel adalah variabel dengan tipe integer. Kalau kita maunya tipenya string, ya udah kasih string di sini. Tuh. Apa misal? Hello world lagi gitu. Hello world gitu ya. Atau kalau mau tipenya boolean, ya udah kasih aja false misal. Jadi definisi atau apa istilahnya? Nilai awal yang kita definisikan untuk sebuah variabel itu menentukan tipe data variabelnya kalau di JavaScript. Di Python mungkin juga sama, saya nggak hafal ya. Sama di Python sama kok konsepnya. Sama ya? Siapa? Iya, sama-sama. Oke, berarti tidak bingung ya untuk mendefinisikan variabel ya. Nah, ini juga penting bagaimana mendefinisikan variabel. Nah, untuk mengecek apakah variabel kita sudah berfungsi, ya kita coba saja. Ini sebentar, ini saya hapus dulu definisi variabel. Saya akan pindahkan ke atas, karena biasanya tata tertibnya begitu ya, aturan tidak tertulisnya. Kalau mendefinisikan variabel, kita taruh paling atas. Kita coba ulang, ini variabel, kemudian sama dengan saya kasih string, sekarang tipe variabelnya
hello world gitu ya. Jangan lupa di ujung definisi titik koma. Sorry, titik koma. Oke, sudah. Nah, kemudian bagian console.log yang di awal tadi, parameternya akan saya ganti tidak dengan string, tapi dengan nama variabelnya. Ini variabel untuk mengecek bahwa variabelnya sudah bekerja. Oke ya. Jadi kalau kita perhatikan eh, program ini, script ini, idealnya adalah punya variabel, ini variabel ketika dicetak gitu ya. Nanti harusnya di konsol muncul nih dia nih. Kita coba, kita play, tidak ada masalah, kita pause lagi, kita buka naskahnya, di konsol kita lihat apakah tercetak, tercetak. Berarti variabel berfungsi. Ini bisa diikuti? Oke, bisa semua? Jadi hanya ini ya, hanya mendefinisikan variabel baru, tipenya string. Nah, di bagian console.log-nya diganti dengan nama variabel yang baru saja Anda definisikan. Jadi si console.log-nya mengeprint hal yang baru. Harusnya tidak ada masalah sampai sini. Sudah bisa semua? Berhasil ya? Baik. Karena sudah berhasil, berarti tadi Anda sudah bisa navigasi antar frame ya. Navigasi antar frame, baik itu lanjut, halaman sebelumnya, atau halaman acak gitu ya, dengan nomor frame yang sudah ditentukan. Anda sudah bisa navigasi ke halaman eksternal, yakni membuka halaman web. Ya, betul ya. Mendefinisikan fungsi juga sudah bisa. Nanti akan kita pakai untuk membuat halaman soal, semacam halaman soal. Mendefinisikan variabel pun juga sudah bisa ya. Ini juga kita pakai untuk membuat halaman soal. Jadi dasar-dasarnya Anda sudah bisa semua. Tinggal Anda pelajari lebih lanjut lagi gitu ya. Anda mulai utak-atik lebih dalam lagi. Harapannya adalah di pertemuan berikutnya atau nanti ketika sudah mengerjakan proyek aplikasinya tidak ada kendala yang berarti lah, kira-kira begitu. Mungkin pertemuan hari ini sampai sini. Izin Pak Agus, langkah selanjutnya bagaimana Pak? Ya, baik. Eh, semua kan memang materinya hari ini adalah membuat halaman untuk masing-masing halaman di aplikasi mobile-nya nanti gitu ya. Jadi konsepnya adalah halaman itu sebagai frame gitu ya. Nanti untuk menghubungkan antar halaman itu menggunakan tadi yang apa namanya Mas Beni sampaikan untuk berfungsi pindah halaman dengan tombol navigasi ya. Prinsipnya begitu sebenarnya. Jadi kalau kalian tadi agak kaget dengan bahasa yang berbeda dengan Python, sebenarnya prinsipnya sama, hanya berbeda bahasa. Jadi bisa dipelajari kalau bahasa. Untuk berikutnya silakan membuat halaman per halaman. Seperti di awal kemarin saya sampaikan, sudah tahu untuk mengangkat materi apa berdasarkan alasannya kenapa. Sudah mulai dibuat halaman 1 mau seperti apa, 2 dan seterusnya. Sudah mulai dibuat apa namanya storyboardnya gitu ya. Page 1 itu isinya apa-apa aja, lalu ada menu apa, ada tombol apa segala macam. Silahkan sudah mulai dibuat dan dirancang per kelompok ya, biar nanti terarah. Selama proses membuatnya itu, jika ada kendala bisa menghubungi saya atau Mas Bani, konsultasi langsung agar nanti bisa teridentifikasi permasalahan di awal sehingga tidak ada kendala-kendala di akhir. Karena memang kendala yang paling utama itu nanti adalah saat nilai kumulatif dan pengacakan soal biasanya begitu. Kalau sebatas pindah halaman bentuk dari page 1 slide 1 ke yang lainnya melalui navigasi itu relatif lebih mudah dipelajari. Begitu ya, bisa dipahami ya semuanya? Halo? Paham, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Kalau Fitra udah angkat jempol udah oke berarti harusnya ya Fit ya. Apalagi Indi udah gigit jari udah oke berarti itu. Ya, oke. Ya. Jadi silakan dilanjut kerja mandirinya karena memang ini mau Jumatan ya di sana ya.
Ya, nanti silakan jam mandiri, hak kalian sampai selesai, yaitu jam 12 sekian ya, kalau nggak salah. Silakan lanjutkan kerja lab di lab. Masih kosong ya labnya Mas Bani ya, sampai jam 1 ya. Masih Pak. Ya, silakan dilanjut kerja mandinya belajar. Selama proses di sini, kalau ada kendala silakan langsung ke Mas Bani, selama Mas Bani sudah selesai sholat Jumatnya gitu ya. Oke, baik, cukup ya. Baik, cukup dari saya. Silakan di closing Mas Bani. Rosita kok kembali gambarnya Ros? Ros kok kembali gambarnya Ros? Udah dari sananya, Kamu Pak. ya kembali ke sini. Oke, silakan closing Mas Bani. Baik, pertemuan hari ini saya cukupkan materinya ya. Silakan tadi sesuai arahan Pak Agus, Anda boleh kerja mandiri di sini sampai jam 1 atau mungkin sampai sholat Jumat kira-kira begitu. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit ya. Lanjut kerja mandiri ya, diulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sama. Terima kasih, Pak.